Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Hendra. Kami dari kelompok 24. Saya Kunisha Pavita Aza dengan NIM 3 digit akhir 015 dan rekan saya. Dan saya Rasel Saklentang Bolon dengan NIM 3 digit akhir 083. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek UAS pembelajaran mesin untuk tahap satu. Jadi kami memilih topik terkait SVM dan jurnal yang kami pilih adalah Hard Disease Detection Model Using Support Vector Machine with Feature Selection. Ini ditulis oleh Ayu Deji dan rekan-rekan pada Juni 2024. Untuk link jurnalnya sudah kami cantumkan di spreadsheet dan juga kami cantumkan di PPT kami. Selanjutnya, pada tahap satu ini, kami akan mempresentasikan pertama terkait latar belakang dari jurnal ini, latar belakang penelitiannya, kemudian juga dasar teori yang kami rangkum di Theoretical Framework, kemudian kami juga menambahkan tinjauan, yaitu related work, yang sama membahas terkait masalah serupa dengan machine learning, kemudian kami juga menjelaskan terkait materials dan metode tentang dataset dan juga metode penelitian ini. Selanjutnya, Oke, yang pertama-tama kami akan membahas mengenai tentang introduction atau latar belakang mengapa jurnalnya dibuat. Karena jadi penyebab utama jurnalnya dibuat adalah karena kematian di dunia ini yang penyebabnya adalah 2% setiap tahunnya atau 17 juta kematian dan peningkatan jumlah penderitanya sebesar 2% per tahun yang disebabkan oleh penyakit jantung. Jadi karena itu penyakit ini harus dideteksi lebih awal agar bisa ditangani dengan tepat. Namun, ada permasalahan yang dihadapi di mana untuk mendeteksi tersebut diperlukan model klasifikasi berbasis komputer yang dapat membantu untuk mendeteksi. Namun belum ditemukan model yang cukup akurat. Nah, penelitian ini tuh bertujuan untuk mengembangkan model yang akurat, di mana di penelitian ini menggabungkan SVM atau Support Vector Machine dan Sequential Feature Selection atau FS, di mana FS ini untuk memilih fitur yang relevan dan SVM ini yang membagi mana yang kemungkinan sakit jantung, mana yang bukan. Dan dan pembangun model SVM ini diduga akan efisien dan evaluasi kinerja prediksi dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, serta penggunaan waktu komputasi. Dan model yang diusulkan ini berfungsi sebagai sistem pendukung keputusan medis yang secara otomatis mendeteksi penyakit jantung berdasarkan gejala yang dimasukkan. Dan dan kita akan bahas yaitu dasar teorinya di mana mungkin di jurnalnya tidak dibahas secara eksplisit apa dasar teori, namun kami menemukan beberapa dasar teori yang dimasukkan di dalam introduction dan bagian-bagian bab lainnya, di mana kami membaginya menjadi empat. Yang pertama itu adalah penjelasan tentang penyakit heart disease-nya itu, di mana ada 17 juta kematian dan meningkat setiap 2% setiap tahunnya. Lalu ada penjelasan tentang support vector machine atau SVM, di mana ini adalah algoritma supervised dengan label di mana yang 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 banyak digunakan untuk menerapkan sistem diagnosis medis melalui interaksi pola dari dataset medis. Dan SVM ini menentukan sejauh mana setiap titik data pelatihan berperan dalam membentuk batas keputusan antar dua kelas, yaitu kelas mana yang sakit. Kalau di jurnal ini kelas mana yang sakit jantung dan mana yang tidak sakit jantung. Itu. Lalu ada teoretikal yang ketiga itu ada kernel, yaitu di mana di SVM-nya itu kan ada Gaussian kernel dan radial basis function RBF yang digunakan untuk menghitung jarak antar data dan support vector. Lalu juga ada untuk membuat garis hyperlane-nya itu yaitu linear kernel yang bertujuan untuk membagi nanti kelasnya. Dan yang keempat atau yang terakhir itu ada feature selection SVS, itu di mana metode feature selection yang dipakai untuk memilih subset fitur paling relevan dari seluruh fitur input untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi model algoritma. Dimana kan kalau misalnya eh, terlalu banyak fitur yang dipakai dan fitur-fitur tidak relevan, itu akan mempengaruhi hasil model, maka harus diseleksi. Dan di jurnal ini,
mereka memakai fitur seleksinya itu adalah SVS. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait tinjauan pustaka dan juga penelitian-penelitian serupa yang dibahas pada jurnal ini. Jadi di sini tuh ada berbagai penelitian terdahulu yang terkait dengan melakukan deteksi penyakit jantung. Nah, ini melibatkan beberapa algoritma machine learning, yaitu ada SVM, ada KNN, ada random forest, ada NNN, ada logistic regression, decision tree, deep neural network. Nah, selain itu juga pada tinjauan pustaka ini juga dibahas bahwa terdapat penelitian yang membahas terkait metode seleksi fitur ini dapat berdampak baik terhadap model SVM. Jadi, dengan adanya seleksi fitur itu bisa menunjukkan eh, nilai skor dan akurasi yang lebih tinggi. Seleksi fitur yang dipakai itu seperti Relief TF, kemudian Rockset, dan Fisher Score. Kemudian, eh, dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, model SVM ini menunjukkan nilai yang konsisten untuk performa yang baik, yaitu jadi ketika dia dikombinasikan dengan metode seleksi fitur, SVM ini akan lebih baik lagi melihat dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, tapi banyak studi sebelumnya itu menggunakan algoritma supervised learning, tapi untuk yang pakai SVM ini itu walaupun hasilnya relatif baik, tapi masih bisa ditingkatkan lagi dengan pendekatan feature selection. Oleh karena itu, pada jurnal ini itu bisa menyempurnakan penelitian sebelumnya, di mana akan menggunakan SVS, sequential feature selection, dan mengimplementasikan SVM dengan fitur yang optimal. Jadi sehingga diharapkan fitur yang dipakai pada model SVM nanti itu adalah fitur-fitur yang memang relevan dengan hasil akurasi yang akan ditunjukkan. Selanjutnya, masuk ke pembahasan materials and methods. Jadi pada penelitian ini itu menggunakan dataset dari Kaggle, yaitu Heart Disease Dataset, yang terdiri ada 1025 record. Nah, itu ada 526 pasien penderita dan 499 non-pasien, artinya negatif. Nah, setiap datanya itu ada 13 fitur prediktif yang untuk merepresentasikan gejala penyakit jantung. Kemudian juga dilengkapi dengan variabel target. Variabel targetnya ini ada positif dan juga negatif. Terus kemudian dari variabel target ini dapat diklasifikasikan sebagai pasien atau bukan. Nah, model yang dikembangkan itu menggunakan Python, algoritma supervector machine, dan juga memakai seleksi features, yaitu sequential feature selection. Nah, kita juga akan membahas sedikit terkait datasetnya. Jadi, di hard disease dataset ini ada beberapa fitur prediktif yang digunakan untuk memprediksi orang tersebut ini terkena penyakit jantung atau tidak. Itu yang pertama ada umur, kemudian jenis kelamin, kemudian chest pain type, tipe nyeri dadanya, terus kemudian ada tekanan darah saat dia istirahat, kemudian ada kadar kolesterolnya dalam MGDL, kemudian juga ada gula darah saat puasa, lalu juga ada hasil elektrokardiografinya, kemudian ada denyut jantung maksimum yang dicapai orang tersebut, pasien tersebut, kemudian juga ada penurunan segmen ST yang diinduksi oleh olahraga dibandingkan dengan saat istirahat. Kemudian juga ada kemiringan segmen ST saat puncak latihan, lalu ada jumlah pembuluh darah utama yang terlihat melalui fluoroskopi, lalu juga ada talasemia, apakah iya atau tidak. Jadi dari 13 fitur ini itu adalah fitur prediksinya, fitur prediktifnya yang digunakan untuk menganalisa apakah orang tersebut ini nanti diklasifikasikan ke dalam variabel target apa, positif atau negatif. Nah, kami menemukan datanya itu ada di Kaggle, diupload oleh pemilik akun John Smith 88. Untuk link datasetnya sudah kami cantumkan di PPT kami. Baik, selanjutnya masih membahas terkait material and method. Oke, sekarang kita akan bahas tentang material dan metode di mana ini pertama-tama membahas tentang SVM ya, yaitu super vector machine di mana di super vector machine itu dibagi menjadi dua yaitu ada dua yaitu ada Gaussian kernel dan linear kernel ya. Kalau linear kernel itu adalah garis hyperlane di mana memisahkan dua kelas yaitu pasien yang memiliki penyakit jantung dan yang bukan dan yang negatif karena tadi di datanya untuk data tradingnya itu adalah ada dua di mana yang sakit jantung dan tidak dan itu akan dibagi menjadi dua kelas. Lalu selanjutnya ada Gaussian kernel di mana dia akan meng- dua kelas yaitu dengan titik data yang paling dekat dengan batas antar kelas keputus. Jadi dia itu menghitung jarak dari antara vektor-vektor yang berada di SVM ini. Jadi kayak
Digunakan karena yang bergantung pada jarak rekanan antar titik dan parameter Y yang mengontrol lebar kernel. Jadi dia itu menentukan antar dua kelas ini jaraknya itu berapa. Jadi supaya karena kan tadi sudah dibagi. Jadi mana data yang masuk ke kelas sakit jantung dan yang tidak sakit jantung. Lalu selanjutnya ada classification by support vector machine. Ini nih menunjukkan bahwa ada dua kelas di mana yang segitiga merah itu yang sakit jantung dan yang segitiga biru ini yang tidak sakit jantung. Dan yang segitiga warna hijau ini adalah support vectorsnya. Lalu untuk langkah-langkah utama algoritmanya itu adalah yang pertama itu menghitung kombinasi linear fitur dan bobot untuk mengidentifikasi data pasien. Dan yang kedua itu hitung kombinasi linear untuk mengidentifikasi data yang bukan pasien. Ini yang pertama itu yang sakit jantung, yang dua itu tidak sakit jantung, dan yang ketiga itu menghentikan proses setelah pemisahan kelas berhasil. Baik, selanjutnya akan membahas flowchart atau mungkin eh, bagaimana metode penelitian ini bisa berjalan secara singkatnya seperti ini. Sebenarnya ini tidak terjelaskan secara eksplisit di jurnalnya, tidak ada flowchart secara langsung terkait metodenya, tapi di sini kami mencoba memperdalam eh, pemahaman tentang penelitian itu, jurnal itu, kemudian kami menemukan metode-metodenya yang kami dapat dari melihat dari beberapa babnya dari awal sampai akhir. Kemudian yang pertama di sini dimulai ketika kita mengambil hard disease dataset dari Kaggle yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu hard disease dataset dengan 13 fitur prediktif dan satu variabel target. Selanjutnya ada preprocessing data. Preprocessing data ini disebutkan pada bab 3 di materials and method, di mana nanti itu datanya akan dinormalisasi dan preprocessing untuk menemukan positif dan negatifnya. Selanjutnya itu ada seleksi fitur dengan algoritma SVS. Jadi pada penelitian ini yang digunakan itu adalah algoritma sequential feature selection. Ini tuh akan menambahkan fitur satu persatu dan mengevaluasi peningkatan performa model. Jadi nanti 13 fitur itu akan dicek satu persatu, ditambahkan satu persatu, kemudian dilihat kombinasi fitur manakah yang akan menunjukkan hasil yang terbaik. Terus selanjutnya ada pelatihan model SVM. Dari hasil-hasil fitur yang terbaik itu nanti akan diuji, di-training dengan model SVM. Kemudian ada validasi model. Validasi model ini dilakukan dengan 5-fold cross validation, di mana itu datasetnya ini dibagi menjadi 5 bagian, 4 bagian untuk pelatihan dan satu bagian untuk pengujian. Dan kemudian ini dilakukan berulang selama 5 kali. Terus yang terakhir ada evaluasi kinerja model. Di sini nanti akan mengetes dan melihat evaluasi dari seluruh model SVM yang diterapkan di berbagai kombinasi fitur. Akan melihat nilai akurasi yang tertinggi dan yang kombinasi fitur yang terbaik mana, sehingga kita dapat mengambil keputusan dari evaluasi kinerja model itu bahwa model SVM ini dapat paling maksimal pada case herd dataset ini itu diterapkan dengan kombinasi fitur apa saja. Kemudian terakhir adalah kita akan mendapatkan hasil kombinasi fitur terbaik tadi. Baik, demikianlah penjelasan proyek UAS pembelajaran mesin tahap 1 dari kelompok 24. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih banyak Pak Hendra atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.